Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib Al-Habib Ahmad, Al-Haddad, Al-Habib Alwi, Al-Habib Farouk, Al-Habib Haidar, Al-Habib Hasan, dan segenap Al-Habib Abdullah, Habib Fahmi, segenap para habaib, segenap para asatidz, para hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Rajab yang sangat mulia. Bulan di mana kita mesti memperbanyak istighfar. Dikatakan sebagai Syahrul Asad, bulan yang tertuangkan, tertumpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu mereka ketika masuk bulan Rajab ini, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mereka yang mereka inginkan bukanlah sekadar rezeki zahir berupa kedudukan atau berupa uang atau berupa apapun, tetapi yang paling mereka inginkan adalah ar-rutbah indallah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, penghargaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling penting adalah rizqul batin, rezeki batin, yaitu persiapan saat nanti bagi mereka menghadapi Syahrul Karim, bulan Ramadan. Sehingga di dalam bulan Rajab ini adalah kita mesti menanam. Nggak terasa malam ini sudah malam ke-11. 10 hari pertama bagaimana kabarnya? Orang itu kalau pandai adalah orang yang selalu menghitung. Jangan dihitung kebaikan, itu kesalahan. Belajar dari kesalahan menjadi baik. Karena itulah orang-orang yang tidak bisa memperbaiki dirinya, maka diikatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya wahyu, dikirimkannya para anbiya wal mursalin melalui Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikirimkan kepada mereka nuwab, wakil-wakil Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakil-wakil daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakilnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ahbabun, kekasih-kekasihnya Allah, kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ada di hadapan kita saat ini, kita hadir di hadapan mereka bukan karena kita merasa apa, tidak, tetapi karena kita dipilih insyaallah oleh mereka. Fuqara, kita nggak punya apa-apa sama sekali, miskin kita ini. Ketika orang datang kepada Allah dengan ilmunya, ditolak oleh Allah. Ketika orang datang kepada Allah dengan kedudukannya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita ini yang tukang maksiat, datang kepada kekasih Allah, datang kepada Allah dengan pengharapan, dengan hati yang miskin kepada Allah, dengan hati yang penuh dengan intisar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadits qudsi, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, aina ajiduk? Ya Allah, di mana aku bisa mendapatkan perhatianmu ya Allah? Dijawab oleh Allah, ya Musa, indal munkasirati qulubuhum min ajri. Kalau engkau mau cari perhatianku, kalau engkau mau mencari daripada anugerahku, cari aku di orang-orang yang hatinya patah dan miskin, nangis karena aku. Sebab apa? Tidaklah orang yang miskin, tidaklah orang yang nangis, tidaklah orang itu yang patah hati, merendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi model-model kita semacam ini. Di dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, seandainya engkau ini memiliki perbuatan-perbuatan maksiat yang begitu banyak, lau balaghat dzunubuka 'anana
Summa ataitani, kemudian engkau datang kepada, kemudian engkau menghampiriku, datang dengan ketidakpunyaan, datang dengan kefakiran, datang dengan perasaan penuh kemiskinan, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan aku ganti semua dosa-dosamu ini, akan aku ganti dengan ampunan oleh Allah, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ganti semua kejelekanmu, semua dosa-dosamu, akan aku ganti dengan semuanya catatan kebaikan, catatan pahala. Tidak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabinya Muhammad SAW Raufur Rahim. Kalau Nabi dikasih sifat seperti itu, begitu juga tidaklah menjadi wakilnya Nabi, melainkan mereka juga memiliki sifat-sifat yang sama. Jadi karena itulah beruntung ketika orang datang ke sumber ayat kita ini haus ilmu, haus ma'rifah, haus ampunan, haus perhatian. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau mengatakan, manusia itu hendaknya setiap hari harus bertobat, tiap hari. Tidak tunggu bulan taubatnya saja, tidak hanya menunggu bulan Rajab saja, tidak hanya menunggu malam Jumat saja, tiap hari wajib taubat. Sebab kamu ini diciptakan oleh Allah dari dasar komponen tanah, bahwa tanah itu untuk diinjak, bukan untuk tinggi, tapi untuk diinjak. Yang namanya untuk diinjak ini, tanah itu sifatnya adalah lembut, tapi di situ adalah dasar kehidupan juga ada di situ. Di situ artinya ketika orang menunduk kepada Allah, taubat kepada Allah, tanah gampang berbuat salah, gampang berbuat dosa. Jadi karena memang dari tinah, dari bentukan tanah yang sedemikian rupa, di saat itulah hendaknya engkau dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, beliau di dalam Nasaih Diniyah, beliau menjelaskan ada seorang nabiya, seorang ahli taat jalan. Di tengah jalan posisi panas, di bawah terik matahari, tiba-tiba bertemu dengan seorang ahli maksiat. Si ahli maksiat ini bilang, wah, ini saya ketemu dengan ahli taat ini, saya takut, saya minder, saya gak punya apa-apa saya ini. Dia merasa dirinya itu gak berguna di depan orang-orang yang soleh. Sedangkan si ahli taat dia cuma diam saja. Tapi ketika mereka jalan di bawah panasnya teriknya matahari, tiba-tiba ada awan yang menaungi. Kata si ahli taat, wah ini mungkin karena kebaikan saya. Ini di Bani Israel. Ketika duanya berjalan, ini yang ahli maksiat ini, dia sudah taubat, dia itu nangis terus sepanjang perjalanan. Karena apa? Merasa senang bisa jalan dengan orang soleh, dengan husnudzonnya. Ketika keduanya berpisah di persimpangan jalan, ternyata awan itu justru mengikuti si tukang maksiat ini. Kaget, ya Allah. Si ahli taat ini bilang, ya fulan, kamu bukannya orang yang tukang maksiat? Iya, tapi saya barusan tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anugerah bagi orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anugerah yang sangat luar biasa. Jangan takut. Takutlah, jangan takut hidup di dunia ini kecuali sama satu, dosa. La takhaf illa dzambak, jangan takut kecuali dosa. Jangan kamu takut manusia, jangan kamu takut semua urusan zaman dan lain sebagainya. Yang kamu takut itu cuma satu, dosa. Sebab ini yang akan menghalangi kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini yang menghijab kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali guru beliau Habib Muhammad Idris ini, gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, lewat di tengah jalan, kelihatan ada orang lagi ketawa-ketawa pada saat adzan. Beliau mengatakan, hujibu fahasbuhumul hijabu adzan. Orang hatinya mati, itu sudah hijab, itu sudah azab yang paling besar, dia sudah. Jadi
Jangan kita salahkan kata Imam Ghazali. Jangan sering kita mengatakan, wah nasib saya sial. Gak ada sial nasib. Justru ini dosa yang numpuk, belum kamu tobat kepada Allah. Tapi kalau kamu sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah, maka kamu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika engkau datang fi mahdhar, di hadapan auliya Allah Subhanahu. Kita ini sama-sama fakirnya, sama-sama gak punya apa-apanya. Saya sampai kita ini sama-sama berdosa, sama-sama gak punya apa-apa, dan Allah gak punya apa-apa. Ilmu ya cuma begitu, maksiat yang begitu banyak, taat ya cuma apa yang kurang lebih. Tapi kalau kita datang kepada auliya Allah Subhanahu, kita datang kepada kekasih-kekasih Allah, sampai lihat orang yang ahli maksiat diangkat derajatnya oleh Allah, dicuci dari perbuatan dosanya. Yang asalnya kotor dengan penuh dosa-dosanya, orang bermain dosa itu seperti orang masuk di dalam got. Anak kecil main di dalam got. Got ini dikira kolam renang, padahal itu banyak kotorannya. Padahal di situ banyak tikusnya, banyak bakterinya dan lain sebagainya. Kita kalau diingatkan tidak mau. Tapi memang nunggu hidayah. Semoga dapat hidayah semua yang kita. Sehingga kalau engkau datang kepada orang soleh, engkau akan dicuci. Dengan satu pandangan engkau akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada derajat yang tertinggi. Pernah salah satu murid Al-Habib Ali Al-Habsyi, ada orang gunung, gak punya ilmu, gak punya apa-apa, ya, pakaiannya gak karuan, rambutnya gak karuan. Kemudian setelah itu dia datang dari gunung, datang ke kota. Dia bilang, saya ingin cari tempat bisa makan enak. Ketemu satu orang, kebetulan orang ini adalah orang yang punya relasi dengan Habib Ali Habsyi. Oh, inti kepingin makan enak, berarti gak pakai kerja dong. Kalau inti ingin makan enak, ayo inti ikut sama. Dibawa dari Mukarlah, dibawa ke Simun. Di Simun diketemukan Habib Ali Habsyi. Bilang, ya Habib, ini seorang syahid. Ini dia gak punya kerjaan, gak tahu kadang dia jarang sholat, gak pernah sholat, gak tahu ya apa caranya, pokoknya dia ingin tinggal sama antum. Sudah ditinggal. Kata Habib Ali, innalillahi. Ini berat ini berarti. Ya sudah. Ketemu Habib Ali, gak cium tangan begini. Sama Habib Ali begini. Kata Habib Ali, ya sudah, tak apa-apa, diterima. Dipandang ini, dipandang batu bata itu kalau duduk dengan orang soleh, batu bata itu bisa dirubah jadi permata, bisa dirubah jadi emas. Besi karaten bisa dirubah menjadi emas yang paling mahal, menjadi berkilau. Ini di tangannya siapa? Bukan di tangan karena taatmu, tidak, tapi di tangannya seperti mereka ini, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak sama Habib Ali, diajak bicara cuma beberapa menit, keluar dari tempat itu nangis. Setelah itu kemudian dia bicara. Setelah itu dia belajar 2 tahun di Habib Ali. Suatu saat ketika itu dia pernah ziarah ke kakeknya Habib Muhammad bin Idrus, namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Orang ini mengatakan dia mau baca apa, dia cuma berdoa, ya Allah ya Rabb, saya ingin dapat karunia ketemu si wali ini, bisa apa enggak? Di situ ditampakkan karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Habib, saya enggak ziarah lagi, saya ziarah antum. Anak yakin antum hidup di dalam sana. Subhanallah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada karomahnya. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil, ya, secara akal ini bisa masuk akal, masih terjadi di muka bumi. Keluar tangannya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Kok bisa seperti ini? Ini tadi. Tidak akan mendapatkan anugerah yang besar kecuali ketika engkau nyerah kepada mereka. Di zaman Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi ini diceritakan oleh Abdul Qadir bin Ahmad Segaf.
sebagai seorang ulama yang doanya mustajab. Ada seorang hadir di dalam majlisnya. Ketika sudah, biasanya beliau itu setiap kali selesai daripada majlis baca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, nanti semuanya itu. Dikatakan dalam riwayat, kalau orang membaca la ilaha illallah di akhir majlis dengan dipanjangkan kalimat la ilaha, itu semua dosa-dosa kita akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang berkaitan dengan haknya manusia. Ya utang nggak bisa. Dia harus bayar. Utang sholat harus bayar. Si orang ini tadi suatu saat selesai umurnya, kembali ke hadirat Allah, Ma'ruf Al-Karhi ini dikabari. Dia bilang, ini keluarganya datang, orang ini hadir di tempatnya antum, tolong sholat di jenazahnya. Hadir beliau. Ketika dalam doanya belum sholat, beliau semacam mendapatkan isyarat. Dia bilang, ini fulan bin fulan ini sudah mau dibawa oleh malaikat azab. Gara-gara apa? Gara-gara dosanya yang begitu banyak. Dia cuma hadir sekali di majelis yang Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian dia bilang, ya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia pernah hadir di dalam majelis saya, ya Allah. Dia pernah ikut baca la ilaha illallah bersama kami. Kalau memang di antara amalan kami ada yang kau terima, ya Allah, maka berilah syafaat orang ini, ya Allah. Jadikan itu sebagai syafaat bagi dirinya yang bisa membebaskan dia daripada dosa-dosanya. Dari situ kelihatan beliau mendapatkan isyarat yang singkat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ beliau mensolat. Karena itu, ya ikhwani, kalau kita datang kepada aulia dengan hati sombong, ya gak diterima. Saya datang dengan habib saya, kamu datang dengan ilmu kamu datang dengan kekiaian kamu, gak laku sama sekali. Tapi kalau kamu datang, yang kamu minta hanya Allah, yang kamu minta adalah Rasulullah SAW, tidak akan ditolak. Apapun daripada dosamu gak akan ditolak. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini tadi diganti semuanya dengan anugerah, diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali enggak ada yang sulit. Ada satu orang datang kepada seorang ulama. Ketika datang kepada seorang ulama dikatain, "Oh, ini si fulan ini tukang begini. Kemudian dia bilang, sampaikan kepada dia, kamu yang tukang begini, kamu pernah melakukan dosa ini, begini. Orang yang datang ini dia mengatakan, iya benar, saya memang begitu. Tolong sampaikan kepada majikanmu, kalau saya sudah soleh, saya akan datang di sini. Tapi dikatakan saya ini orang yang patah, orang yang kacau, maka saya datang kemana? Kata beliau, ya sudah, sini, ya ini yang kami inginkan bukan kesombongan, tapi yang kami inginkan adalah kebersihan batin yang mengaku akan dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang kau cintai ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagaimana Engkau berikan kepada Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Isra wal Mi'raj, kami mohon ya Allah, di hadapan wali-walimu, di hadapan orang-orang yang Kau cintai ya Allah, kabulkan hajat kami semuanya ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni daripada orang-orang yang telah menzalimi kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang saleh. Kami datang dengan dosa kami datang dengan kekurangan kami. Sempurnakanlah kami semuanya ya Allah. Allahumma tub ilaina ya Allah. Berkahilah kami dalam umur kami ya Allah. Jadikanlah kami nanti pada akhirnya husnul khatimah. Husnul khatimah. Ma'naini syafa'atul ummah, mendapatkan syafaat dari Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berkat
Sya'ban dan Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah, dan ketemu dengan Ramadan yang begitu banyak ya Allah. Ya Rabb, panjangkan umur kami, orang tua kami, anak-anak kami, istri kami, semuanya ya Allah, panjangkan ya Allah. Adapun yang telah wafat, ampuni mereka semuanya ya Allah. Luaskan kubur-kubur mereka semuanya ya Allah. Ya Rabb, ya Rijalullah Syafa'ah, ya Rijalullah Syafa'ah, ya Rijalullah Syafa'ah, ya Habibana Muhammad bin Idrus, ya Habibana Muhammad bin Ahmad Mukhtar Syafa'ah kullu qurbatan jali. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi